di Instagramnya NFC nih, ada yang ajaib. Ada orang satu nanya di 6 balon yang berbeda. Kita baca pelan-pelan pertanyaannya ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah teman-teman, seperti biasa setiap minggu saya berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke dalam Instagramnya NFC tuh, di @nusantara_efek_community tuh ya di Instagram. Kalau teman-teman belum follow, di-follow Instagramnya. Dan kalau video ini rilis dalam 24 jam ke depan, teman-teman, sebelum 24 jam, ini rilis lah ya, 24 jam kemudian setelah video ini rilis ya, teman-teman bisa menanyakan pertanyaan apapun seputar forex trading seliar mungkin. Nah, ya, yang liar dong, masa pertanyaannya gitu-gitu aja ya. Oke, jadi ini ada satu orang, teman-teman. Jadi dia nih yang nanya kan banyak ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, ini yang nanya banyak lah gitu ya. Cuman ada satu yang nanyanya 6 kali. Ternyata bersambung gitu ya. Jadi saya tertarik, oke nih ini cukup menarik untuk dibahas karena banyak orang ngerasain pengalaman ini. Nah, bisa jadi teman-teman juga ngalamin pengalaman ini. Mungkin beda dengan teman-teman yang di luar sana, di luar komunitas kita di NFC Forex TV ini, di Nusantara Efek Community ya, komunitas forex kita di NFC, mungkin masih berkutat tentang bagaimana buy, bagaimana sell gitu ya. Profit konsisten, buy now, sell now, support resisten gitu ya, masih sekitaran sana. Nah teman-teman yang masuk ke sini, ini pertanyaannya seputar ini kayaknya. Nah apa tuh Mas Fadli? Saya akan bacain satu-satu ya. Oke, nih ini pertanyaan sih, cuman dia bikin statement banyak dulu di awal, jadi ya sudah ya, ikutin dulu ya. Saya akan bacakan sesuai nada yang kira-kiranya menurut saya benar begitu ya. Dari @cinematic.pixap, oke, pixap apa ya? 1. Udah punya trading rules yang baku. 2. Always pakai stop loss, safety target, dan take profit atau final target. 3. Sudah real account dan terbukti making money. 4. Hanya entry setup yang sesuai makanan saya. Wih, ini udah pasti STM-nya selesai. Udah punya jurnal trading ratusan. Wah, alumni lama. 6. Dan sudah di backtest dan forward test. Oke. Pertanyaannya, nah, di suatu waktu saya kadang merasa, iya nggak sih making money? Maksudnya industri forex ini gitu ya. Padahal saya tahu betul dan paham industri ini memang making money. Apa ini berkaitan dengan abundance block? Sehingga saya merasa gaspol tapi kayak masih pegang handrem. Oke, ini juga sudah ngikutin edukasi psikologisnya kita mungkin ya. Karena insight begitu. Ya, jadi insight yang tadi tuh, iya nggak sih making money gitu kan. Padahal saya 100% tahu ini industrinya making money dan udah dapat profitnya loh, bukannya belum. Thank you Min, katanya gitu ya, sambil keringetan. Oke, jadi ini cukup menarik, makanya ini akan saya bahas cukup dalam buat teman-teman semua, karena teman-teman sudah selangkah lebih maju dengan memutuskan jadi subscribernya NFC Forex TV di YouTube ini. Kalau belum, masih merah di bawah, diklik biar jadi abu-abu tuh ya. Ini saya yakin sudah follow kita cukup lama dan udah diskusi banyak bareng kita mungkin di berbagai live webinar yang kita adain. Lagi-lagi, kalau teman-teman sudah subscribe, teman-teman akan dapetin infonya ya. Oke, lanjut. Jadi gini teman-teman. Ini banyak yang ngalamin gitu ya. Jadi saya, Mas Aduyan Anggara, Mas Teguh, Mas Rifki, hanya 4 orang di Indonesia yang licensed instructor, yang sudah memiliki lisensi untuk ngajar materi Survival to Mastery. Dari Singapura, dari Spanyol, yang kreatornya namanya Jose Blasco. Nah, Jose Blasco ini ngajarin kita di sebuah training yang namanya Training for Trainer. Judul materinya yang kita ajarin itu adalah Survival to Mastery. Kenapa? Karena skill survive itu another skill juga teman-teman. Bukan hanya sebagai master di industri forex, jadi mastery gitu ya. Tapi banyak orang masih running loss. Wah, 90% running loss mas, 70% running loss mas, bahkan 96% ada yang bilang running loss. Saya bilang setuju. Yes, itu adanya teman-teman. Kita berusaha naik ke satu langkah dulu. Dari running loss jadi survive. Nah, Mas atau Mbak Sinematik ini sudah survive. Sudah naik kelas nih. Dari running loss jadi survive. Makanya trainingnya namanya Survival to Mastery. Tapi teman-teman, teknik saja tidak cukup.
Makanya kita di kelasnya Forex First Class itu mengajarkan psikologi trading bahkan lebih dalam lagi, meditasi. Gitu ya. Ini bukan hanya soal psikologis seperti saya harus disiplin, saya harus menggunakan stop loss, saya tidak akan ganggu sampai TP transaksinya. Itu psikologi dasar banget, teman-teman. Psikologi yang ya udah tahu semua juga harus begitu. Profesional trader yang sangat besar balance-nya puluhan jutaan dolar, ribuan dolar, puluhan ribu ratusan juta dolar maksud saya gitu ya, susah banget. Itu nggak akan lagi ngomongin itu. Susah nggak nahan SL? Alah, udah bukan itu yang diobrolin, teman-teman. Disiplinnya adalah psikologis yang harus dijaganya adalah bagaimana dia tetap yakin industri ini bisa menghidupi keluarganya. Bagaimana dia tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kalau dia lagi di industri forex, ya lewat industri forex gitu. Jauh lebih dalam lagi dari itu. Jadi, kalau dia bertanya apakah ini berkaitan dengan abundance block? Oke, ini juga good question. Abundance block yang dimaksud itu gini loh. Saya bisa bilang yes, bisa jadi gitu ya. Kalau teman-teman belum ngerti abundance block itu adalah gini. Hal-hal keyakinan-keyakinan yang salah yang menghalangi seseorang bisa sukses di bidang apapun. Spesifik tentang forex, saya kasih contoh. Misalnya, ada si A nih, dia udah ikutan kelas forex first class. Dia udah ikutan kelasnya survival to mastery di NFC. Misalnya dia ikut jalan juga di VIP gitu. Oke, udah ikut kelas-kelas di NFC. Good. Materi yang sama, kelas yang sama, cara mengajar yang sama, bahkan orang yang ngajarnya sama, ada yang running loss, ada yang profit dan bilang thank you sama kita. Kira-kira kenapa? Orangnya yang salah. Bisa jadi. Tapi tidak sepenuhnya orangnya yang salah, teman-teman. Lebih tepatnya keyakinannya yang mungkin salah. Abundance mentality itu kan keberlimpahan gitu ya. Kita punya keyakinan yang salah kalau kita punya abundance block yang menghalangi aliran uang masuk ke dalam kehidupan kita. Contoh, keyakinan-keyakinan seperti misalnya, hati-hati terhadap keyakinan kalau orang kaya itu sombong. Dia langsung punya blok tuh, oke, gua kan masih susah sekarang. Nggak usah kaya lah, nanti takutnya sombong. Itu ada di bawah sadar kita. Tapi pengen kaya, ya nggak bisa. Tabrakan kepentingannya. Atau keyakinan bahwa uang itu nggak bisa didapat dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang cepat. Nah, itu juga hati-hati. Nikmati prosesnya. Sukses itu adalah perjalanan nggak gampang, bro. Harus kerja keras, berdarah-darah. Hati-hati, itu juga abundance block. Jadi berdarah-darah versi bawah sadarnya, oh mungkin harus nge-MC-in akun, MC dulu. Kan gitu. Kita nggak pernah ngalamin MC, teman-teman. Atau ada yang profit tiap bulan posting gitu ya. Tapi kok saya nggak bisa-bisa, apa ngalamin itu mungkin? Nah, kalau itu yang teman-teman alamin, bisa jadi ini problem yang sama yang dialami sama cinematic.pixup tadi. Jadi, tahu nih, banyak yang menghasilkan uang dari industri forex, udah kenal NFC pula, udah ikutan Mas Duyan Anggara Live juga misalnya, seperti itu. Dan semua inner circle kita, teman-teman, udah akses, itu cuman perlu clearing aja. Kalau dirimu punya akses ke ini ya, tadi cinematic.pixup ini, saya nggak tahu nih Mbak atau Mas ini saya panggilnya ya, sudah punya akses ke Forex First Class atau FFC, ya, itu nfc.co.id/FFC, cari di bawah, linknya ada di bawah video ini, di kolom deskripsi. Teman-teman itu lihat lagi, buka lagi. Di kolom psikologi trading dan meditasi, itu foldernya, itu ada video-video panduan untuk menyentuh bawah sadar Anda sampai betul-betul bisa masuk dan merilis abundance block. Melepas emosi negatif yang mungkin ada dan mengizinkan aliran uangnya masuk. Emang ngaruh ya Mas Fadli? Saya kasih contoh. Mbak Lisna misalnya, itu istrinya Mas Duyan Anggara ya. Teman-teman saya rasa mostly kenal dengan Mas Duyan Anggara. Kalau nggak kenal, buka YouTube channel Duyan Anggara. Buka ya. Itu salah satu license instructor yang terdiktif di Indonesia yang teman dekat saya juga. Channel YouTube-nya beda, sistem tradingnya hampir sama saya. Oke, istrinya Mas Angga, Mbak Lisna, itu punya bisnis skincare. Dia punya mental block, kok ternyata saudara-saudara saya ini banyak yang hidupnya masih susah, tapi gue kok ke salon habis 3 juta, plus pernak-perniknya habis 17 juta gitu. Kayaknya kok merasa bersalah punya duit banyak. Hati-hati. Itu udah dalam kondisi yang di dalam 3 bulan terakhir, omsetnya drop terus bisnis skincare-nya. Gitu. Begitu ngobrol, dikasih tahu dan coba dilepas dengan teknik yang ada di kelas itu. Di Forex First Class gitu ya. Teman-teman daftar aja kalau belum. Itu cuma sekitar setengah jam ya, dilepas, dirilis gitu. Saya
melepas, saya ikhlas, saya pasrah gitu ya. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, tidak merubah apapun, nggak nambah budget iklan, nggak menggunakan teknik yang berbeda, nggak dapat list tiba-tiba banyak, dia nggak broadcast apa-apa gitu ya. Besok harinya omsetnya 3 kali lipat dari omset rata-rata harian hari sebelumnya. Oke, mungkin kebetulan. Ternyata hari keduanya begitu, hari ketiganya begitu. Saya sempat ketemu Mas Angga, itu udah kejadian kayak berapa bulan yang lalu. Kemarin saya ke Purwokerto ngobrol-ngobrol lagi, gimana Mas? Nggak turun tuh, sejak hari itu terus naik gitu. Ayo, kalau tekniknya sama, caranya sama, kenapa ada trader yang profit, ada yang loss? Problemnya cuma itu. Kalau biasanya dia bilang tadi, udah ngerasa gaspol, tapi kayaknya masih pegang handrem. Handbrake-nya masih dipakai. Percuma, jebol yang ada mesinnya. Anda harus lepas rem tangannya dulu, dengan melepas emosi negatif yang ada, dan abis itu mau ngegas pelan juga, tiba-tiba ngebut. Speedometernya naik aja gitu. Lebih menghasilkan gitu aja udah. Kayak gitu. Simple ya. Jadi, buat teman-teman yang sudah pernah akses ke Forex First Class, teman-teman buka lagi member areanya dan tonton beberapa kali. Kalau ada yang masih kurang dalam atau butuh lebih lanjut, boleh DM ke Instagram saya, boleh ke Instagramnya NFC juga boleh, @nusantara_community. Ini banyak adminnya, teman-teman lebih baik ke situ ya. Bisa lebih cepat direspon kalau pertanyaan-pertanyaan teknis. Teman-teman sudah jadi member, di sebelah mana nontonnya, tanya gitu ya. Kalau misalnya ada yang masih kurang, kasih masukan. Kita akan deliver lebih banyak lagi. Gitu. One bite at a time. Nggak bisa langsung ditelan gede-gede kan. Itu satu. Yang kedua, buat teman-teman yang belum pernah ikutan kelas Forex First Class, gimana Mas caranya? Itu jangan nanya, lihat aja di bawah videonya langsung ada ya. nfc.co.id/FFC. Atau teman-teman bisa buka bio linki, linknya ada di bawah. Nanti tuh ada banyak pilihan, plus bisa nanya ke chat WhatsApp salah satu tim admin itu juga bisa. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ini cukup detail, jadi satu video dari 6 balon pertanyaan yang ternyata pertanyaannya cuma satu gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Oke, benar, keadaan itu ada. Itu perlu tahu dulu, dan apa yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman sudah tahu. Kira-kira gitu ya. Nanti kita ngobrol lebih dalam lah di kelas Forex First Class. Oke, sisanya pertanyaannya mungkin sudah cukup pernah saya jawab. Ada satu yang tertarik pengen saya jawab lagi sebelum ditutup. Dari @papiko_008. Oh, ini adanya Saras 008 ya mungkin. Mas, buka lockingan gimana supaya kena semua? Baik kena, sell-nya kena. Oke. Nah, ini teman-teman mungkin senyum-senyum pernah ngalamin sendiri, atau mungkin juga pernah di masa lalu nggak gitu ya, ngelihat temannya ngalamin gitu ya. Buat teman-teman yang belum ngerti, lockingan itu maksudnya gini. Ini harga lagi naik nih. Wah, kayaknya akan naik terus. Buy now, ikutan buy now gitu kan. Terus ternyata baru profit dikit, turun. Minus kan, nggak pakai stop loss. Harga turun terus masternya bilang, lagi turun, sell now. Dia sell. Gitu. Jadi ada buy, ada sell. Terus harganya gerak di tengah-tengah. Nah, itu namanya kelock, kekunci, kebodohan sendiri. Hati-hati. Kenapa? Buy-nya lagi minus, lagi di bawah. Sell-nya lagi minus, lagi di atas. Berapa banyak Mas yang kayak gitu? Banyak yang DM ke saya hampir tiap hari nanya, Mas, ini akunnya diapain? Mas, ini akunnya diapain? Keadaannya kayak gini. Ada yang floating minus udah sampai 700 pip, buy-nya sell di bawah. Harganya sekarang di tengah-tengah, naik dari sell-nya tuh udah kayak 200 pip gitu. Wow, gila. Dan miliaran loh depositnya. Percaya. Banyak yang seperti itu, oke? Jadi ini saya cukup sesalkan karena yang mengajarkan teknik ini sebetulnya mungkin baik, tapi caranya salah, teman-teman. Di lock boleh kalau cuma jarak 30-20 pips, itu pun tidak pernah disarankan. Itu kayak teknik yang sebaiknya tidak dilakukan gitu ya, kayak teknik hitam gitu. Ya, itu yang jadi problem adalah teman-teman nggak bisa punya pikiran yang fresh untuk bisa mencari peluang baru di chart itu. Karena ada buy, ada sell gitu ya, aduh. Lagi pada minus semua gitu, kekunci. Naik nggak nambah saldonya, turun nggak nambah, nggak kurang juga saldonya. Nggak kemana-mana gitu. Yang dibuang apa? Swap kalau ada. Biaya nginep terus-menerus deh tuh. Ada yang udah berbulan-bulan nginep gitu ya, swapnya dibayar terus. Akun saya free swap Mas. Ya udah, tapi terus mau ngasilin duitnya kapan? Mau nonton doang gitu berbulan-bulan. Oke. Satu yang perlu dicatat, ini haram, jarang dilakukan. Jangan dilakukan ya. Kalau jarang tuh kadang-kadang masih ada. Ini jangan ya, 100% tidak boleh. Jadi tidak boleh dilakukan. Ya, sell, buy di saat yang bersamaan. Kecuali technical, lagi buy, floating profit, buy floating profit, di atas ada sell area di time frame yang lebih gede. Kena sell-nya kepanggil. Udah, boleh. Itu ada buy, ada sell, tapi dua-duanya floating profit. Bagus.
tinggal manain TP duluan, kan gitu. Bisa jadi ternyata turun lagi selnya TP, naik lagi buy-nya TP, bisa jadi. Atau balik, yang satu TP, yang satu SL, making money. Karena SL-nya cuma satu, TP-nya kan 3. Ya kan? Minus cuma satu. Kalau floating profit. Kalau floating minus, ya pakai SL makanya dari awal. Kalau Anda nggak pakai SL, boleh. Kalau Anda cukup cerdas dan pintar dan banyak waktu nongkrongin, kapan harus cut loss. Kalau nggak punya waktu, nggak pinter apalagi ya, bodoh lah lebih tepatnya, pakai stop loss lah, gitu. Kalau nggak pakai stop loss, sombong menurut saya. Mas Fadli pakai stop loss? Pakai, karena saya tidak sejago itu menurut saya. Gitu. Kalau Anda lebih jago, ya boleh lah nggak pakai stop loss. Ya, tuh ya. Terus bukanya gimana? Semua yang nanya ke saya bilang cut loss. Dah. Tapi Mas, ini 90% dari modal. Ya, nikmatin 10%-mu yang tersisa. Gitu. Kok gitu sih Mas? Ya begitulah kehidupan. Mungkin dirimu memang perlu belajar dengan cara itu. Gitu. Kalau misalnya itu nggak bisa diterima, ya ditonton terus juga boleh. Tapi tidak akan menghasilkan. Ya, cara buka lockingan itu tetap harus dengan transaksi selanjutnya yang arahnya jelas. Misalnya Euro USD, buy di atas lagi floating minus, sell di bawah lagi floating minus juga. Teman-teman tetap perlu beli dan jual di peluang-peluang yang ada di tengah. Boleh. Nanti lama-lama lotnya akan berkurang. Buy-nya profit, terus di-cut bareng sama sell-nya. Jadi BEP gitu ya. TP-nya buy, cut sell-nya. Jadi berkurang. Terus kurangin lagi, sampai lotnya semuanya berkurang sampai habis. Itu bisa. Lotnya jelas lot kecil harusnya. Itu cara buka lockingan. Tapi itu cuma untuk dari mengembalikan modal aja. Teman-teman tetap tidak akan menikmati profitnya. Dan jauh tidak apa ya, objektif lah. Teman-teman nggak bisa ngelihat peluang dengan jelas nanti. Karena masih ada transaksi buy dan sell yang masih melibatkan transaksi di sana. Gitu. Bisa nggak Mas Fadli bantu buka lockingan? Waduh. Ya, ini di video saya jawab. Ada yang nanya gitu, banyak gitu ya. Jawabannya bisa, tapi nggak mau. Berapa juta dolar depositnya? Mungkin saya mau. Nah, itu jawabannya. Kalau misalnya 10.000 dolar mah, aduh tolong 9.000-nya floating minus. Ya, aku nyelamatin 9.000-mu juga butuh berbulan-bulan, Pak. Gitu. Masih banyak yang lebih worth it untuk dikerjakan, ya. So, mudah-mudahan itu juga menjawab dan lagi-lagi, sorry kalau misalnya ada yang tersinggung karena kita menjual kebenaran, ya, bukan bilang baiknya aja. Jadi itulah apa adanya NFC, teman-teman. Kita pengen buka apa yang ada di forex trading sebenar-benarnya. Kita nggak pernah bilang trading forex pasti profit. Kita nggak pernah bilang trading aja bisnis lain nggak bagus. Nggak. Apapun yang menurut Anda baik, lakuin. Yang kita tahu baik forex, ya kita ngelakuin forex. Teman-teman boleh ikutan bareng-bareng sama kita belajar. Itu posisinya. Oke? Thank you, teman-teman. Ini cukup panjang videonya dan teman-teman sudah nonton sampai akhir. So, beri applause buat teman-teman semua lah gitu ya. Yeay ya. Thank you juga kalau teman-teman share video ini ke orang lain. Mungkin ada yang punya kasus yang sama seperti tadi Cinematic atau Papico tadi gitu ya. Tentang abundance block atau tentang locking akun. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan inspirasi ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.